Kalau mau kaya, nggak usah sekolah. Belajar goblok akan membantu kamu sukses berbisnis. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal nasihat almarhum Bob Sadino tentang mindset sukses berbisnis. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bagi yang tidak kenal Bob Sadino, semasa hidupnya dia memiliki gaya yang nyentrik dengan kemeja dan celana jeans pendek. Bukan cuma tampilannya, namanya sendiri juga bukan nama asli. Nama aslinya adalah Bambang Mustari Sadino. Nama Bob muncul dari sebuah akronim bukan orang biasa. Kemudian akhirnya nama itu dipakai hingga akhir hayatnya. Walaupun nyentrik, Bob merupakan pengusaha sukses dari usaha agrobisnis dan supermarket, yaitu jaringan supermarket kelas atas bernama Kemcik, perusahaan daging olahan bernama Kemfood, dan perusahaan khusus ekspor sayur mayur bernama Kemfarm. Bukan hanya soal tampilan, karakternya juga sangat low profile. Bob tidak suka dibilang sukses. Bahkan dia sendiri pernah bilang, tidak tahu kata sukses itu apa sih sebenarnya. Bagi dia, hidup seperti itu adalah sebuah kebebasan. Walaupun begitu, kisah hidup Bob telah menginspirasi jutaan orang di Indonesia. Bob lahir dari keluarga yang cukup, bahkan kalau dibilang berlebih. Sewaktu dia berumur 19 tahun, orang tuanya meninggal. Bob mewarisi seluruh harta warisan keluarganya karena saudara kandungnya yang berjumlah 4 orang lainnya dianggap sudah mapan. Kemudian dia menghabiskan sebagian hartanya untuk keliling dunia. Dalam perjalanan, Bob juga sempat tinggal di Belanda selama 9 tahun. Di sana dia bertemu istrinya dan kemudian menikah. Pada tahun 1967, Bob dan keluarganya kembali ke Indonesia dan membawa 2 Mercedes miliknya. Salah satu mobilnya dia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang. Suatu hari, dia keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertamanya yaitu menyewakan mobil Mercedes miliknya dan dia menjadi supir dari mobil tersebut. Sayangnya, suatu hari, mobil itu disewakan dan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rusak parah. Karena tidak punya uang untuk memperbaiki mobilnya, Bob akhirnya bekerja sebagai tukang batu selama hampir setahun. Itu merupakan momen terendah dari hidup Bob. Bahkan, dia sempat depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Hingga suatu hari, temannya menyarankan Bob untuk memelihara ayam. Uniknya, dia baru sadar, ada perbedaan antara telur Indonesia dan telur yang dia lihat di Eropa dan Amerika. Kemudian, dia menulis surat kepada temannya yang tinggal di Belanda untuk minta dikirimkan anak ayam yang bisa bertelur. Padahal, saat itu Bob juga nggak tahu ayam apa sih itu. Bukan hanya nggak tahu jenis ayamnya, dia juga meminta pada temannya untuk mengirimkan majalah tentang bagaimana cara memelihara ayam. Itulah awal mula Bob menjadi peternak ayam dan kemudian menjual telur keliling ke rumah-rumah. Saat pertama kali berjualan, telurnya sulit laku karena bentuknya yang berbeda dengan telur ayam Indonesia pada umumnya. Untungnya, di daerah Bob tinggal, yaitu di Kemang, ada beberapa orang asing yang tinggal di sana. Karena dia dan istri fasih berbahasa Inggris, telur yang dijualnya pun laku. Lama-kelamaan, bisnisnya pun semakin berkembang, hingga Bob merambah ke bisnis supermarket premium yaitu Kemcik dan budidaya sayur mayur sehat. Bob tidak suka terlalu banyak teori, yang penting kerjakan, berani, dan biarkan hidup mengalir. Ada nasihat yang menarik ketika ditanya, apa sih langkah-langkah untuk bisa sukses berbisnis? Bob memberikan beberapa tips yang mungkin berguna. Pertama, hilangkan rasa takut ketika mulai apapun. Takut tidak ada uang, takut tidak ada modal, takut gagal, takut resiko, tinggalkan semuanya. Kedua, jangan berharap. Karena setiap ada harapan, maka di belakangnya pasti ada kekecewaan. Jadi, kalau kamu berharap banyak, maka kamu akan banyak kecewa.
Kalau tidak mau kecewa, ya jangan berharap. Ketiga, harus punya kemauan. Bukan hanya sekedar mau, tapi harus dijalankan bersamaan dengan tekad dan berani mengambil peluang. Keempat, harus tahan banting dan jangan cengeng. Bob kemudian memberikan contoh. Ada orang mau usaha, bilangnya nggak ada uang. Ketika dikasih uang, orang tersebut masih bingung mau usaha apa. Ketika dikasih tahu usaha apa, orang tersebut masih ngeluh lagi gimana pemasarannya. Itu adalah tipe orang yang sulit berhasil ketika berbisnis. Yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Jika kamu bilang kalau hidup kamu susah, banyak orang yang lebih susah dari kamu. Jika kamu bilang kalau kamu kaya, banyak orang yang lebih kaya dari kamu. Di atas langit masih ada langit. Itulah alasan kenapa bersyukur itu sangat penting. Selain tips bisnis itu, Bob juga pernah berkata, kalau mau kaya, gak usah sekolah. Tentu saja, pernyataannya jadi kontroversial, apalagi di kalangan akademisi. Hal ini harus dilihat lebih dalam, makna di baliknya. Ada kebijaksanaan di balik kata-kata Bob yang kontroversial. Dia membedakan orang yang sekolah tinggi dan tidak menjadi kampus dan jalanan. Di kampus, seseorang akan dididik dengan banyak teori. Tapi ketika terjun langsung ke masyarakat atau bahasa Bob adalah jalanan, orang tersebut kesulitan. Sedangkan seseorang yang tidak sekolah tinggi sulit mendapatkan pekerjaan. Maka, mau tidak mau orang tersebut pasti akan langsung terjun ke jalanan untuk berbisnis. Nah, jadi bagaimana kalau sudah terlanjur sekolah tinggi, tapi mau pindah jalur ke jalanan, alias berbisnis? Saran dari Bob adalah, kita harus tahu perbedaan antara orang pintar dan orang goblok. Orang pintar kebanyakan ide dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Sedangkan orang goblok cuma punya satu ide dan itu jadi kenyataan. Orang pintar terlalu banyak mikir, akhirnya tidak pernah melangkah. Sedangkan orang goblok gak pernah mikir, yang penting melangkah saja. Orang pintar maunya cepat berhasil, cepat kaya, padahal semua orang tahu kalau itu gak mungkin. Orang goblok cuma punya satu harapan, hari ini bisa makan. Itulah beberapa perbedaan antara orang pintar dan orang goblok. Untuk pindah jalur, yang paling pertama dilakukan adalah buat dirimu jadi orang goblok dulu. Maksudnya apa? Kita harus bersedia melepaskan semua kepintaran dan belenggu seperti rasa takut dan harapan, kemudian langsung praktek. Bob memberikan contoh, orang berbisnis cari untung atau cari rugi. Tentu saja semua orang sepakat kalau bisnis itu cari untung. Tapi Bob punya pendapat lain, kalau dia berbisnis cari rugi. Dia menjelaskan, kalau orang bisnis cari untung, apakah selamanya dia untung? Tentu saja tidak. Sama halnya ketika orang bisnis cari rugi, apakah selamanya dia rugi? Tentu saja tidak. Jadi, menurut Bob itu tidak ada bedanya antara orang berbisnis cari untung atau cari rugi, karena dua hal itu ya sama saja. Bagi kebanyakan orang pasti merasa aneh dari pola pikir itu, tapi ada kebijaksanaan di belakangnya. Bob berbisnis cari rugi, sehingga jika dia rugi, dia tetap semangat, dan jika untung, maka rasa syukurnya akan bertambah. Setelah menjadi pengusaha sukses, maka dia akan menganggap dirinya sebagai orang yang mandiri. Dia tidak lagi bergantung pada orang lain karena sudah mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.